saudara sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kita. Kalau Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Kau baik Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya Tuhan Yesus baik, beri kemuliaan untuk Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang
pada hari Sabat atau tidak. Mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Setiap hari Sabat atau hari ibadah, Yesus tidak pernah, saudara, dia melalaikan. Dia justru datang kepada para tokoh-tokoh rohani saat itu, bahkan di rumah Tuhan. Yesus telah memberikan teladan yang baik, bagaimana dia pergi memberitakan Injil dari kota ke desa dan sebaliknya. Bagaimana setiap pagi dan malam dia datang kepada Bapaknya berdoa. Bagaimana dia mengampuni dosa dan kemudian dia menyembuhkan. Bahkan pada hari Sabat pun, saudara, Yesus tetap bekerja, bukan hanya menyampaikan firman, tetapi menyembuhkan juga. Banyak orang berkata kalau ibadah itu waktunya kita libur, jalan-jalan santai, dan di gereja kita anggap satu entertain atau hiburan. Salah. Yesus pada hari Sabat pun dia menyembuhkan, bukan hanya beribadah. Bukan hanya menyampaikan firman Allah. Sehingga dikatakan kalau hari Sabat, kalau anakmu atau hewan peliharaanmu jatuh, apakah kamu tidak menolongnya? Mereka tidak bisa menjawab. Sebab itu saudara, kita bukan cuma duduk diam saja. Namun kita harus bekerja keras. Kerja yang apa? Yang sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya kerja yang baik. Kalau jemaat, bekerja lebih keras. Kenapa? Karena firman itu akan dicuri oleh iblis. Kita tiba-tiba dapat WA, kita lihat sudah lupa kita. Saudara, sudah lompat, kita tidak tahu lagi. Mungkin kita terganggu dengan tetangga kiri kanan kita. Atau mungkin suasana, saudara. Mungkin juga oleh sound system dan sebagainya. Itu bisa. Belum nanti pikiran-pikiran kita melayang kemana-mana. Justru kita harus kerja keras. Saudara, orang kerja keras ngangkat kursi itu masih mudah. Tetapi saudara, kalau memusatkan pikiran itu tidak mudah. Saudara ngomong, oh gampang. Contoh, saudara. Kalau saudara mau tidur saja, pikiran melayang-layang. Saudara angkat kursi bisa, mau masak bisa, tapi untuk meneduhkan pikiran kita supaya tenang, sulit. Otoritas Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menyentuh dan itu menjadi sembuh. Tetapi kerap kali kita datang di gereja, kita bukan hanya disentuh, tapi kita saudara sudah dirangkul oleh Tuhan. Firman-Nya bukan hanya menyentuh, masuk di dalam hati kita. Namun apa yang kita dapat saat ini? Masih kecewa, masih sakit hati. Kenapa? Karena musuh itu saudara, yang menyakiti kita ini yang kita ingat. Kalau kita masih ingat akan musuh kita, berarti kita tidak mungkin, saudara, kita ingat akan kasih Tuhan. Setelah kita ingat akan musuh kita, timbullah kemarahan, timbullah dendam, sakit hati. Akhirnya kita bisa melukai dan membunuh. Berarti lupa dengan kasih Tuhan. Jikalau kita ingat akan kasih Tuhan, saudara, kita pasti, saudara, tidak ingat akan kejahatan musuh kita. Karena apa? Yang kita rasakan kasih Tuhan. Dijauhkanlah semua itu. Sehingga hari ini, saudara, biar otoritas Yesus Kristus itu ada pada kita juga. Otoritas apa? Mau menyembuhkan orang? Mau berbuat mujizat? Ah, itu terlalu mudah. Kok bisa mudah, Pak? Hanya minta saja, Tuhan yang memberi. Minta kadang tidak dikasih, minta kadang-kadang dikasih lebih. Tetapi apa, saudara? Yang lebih daripada itu, mengampuni orang itu tidak mudah. Saudara tidak bisa minta saja kepada Tuhan. Namun saudara harus bekerja luar biasa untuk mengingat cinta Tuhanmu, untuk mengingat kasih Tuhanmu, untuk mengingat kebaikan Tuhanmu, sehingga kita bisa tidak ingat akan kejahatan mereka yang melukai hati kita. Saudara, Tuhan telah mengampuni dosa orang. Sampai para ahli Taurat dan para imam berkata begini, siapakah orang ini? Dia menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni manusia itu hanya Tuhan atau Allah. Saudara, Musa pun tidak, dia hanya bisa memintakan ampun. Saudara, ketika saudaranya bersalah, Maryam, Harun, dia memintakan ampun. Tetapi Tuhan, saudara, masih menghukumnya.
Tapi Yesus mengampuni total. Dan tidak perlu lagi meminta kepada Bapaknya. Sehingga hari ini kita harus sadar saudara, bahwa siapakah Yesus itu. Mungkin ada orang masih berkata, itu biasa. Tetapi bagi orang-orang yang bukan Kristen itu luar biasa. Karena yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Kuasa mengalir di hari Sabat. Pada hari Sabat anggap baca itu ibadah. Kuasa itu mengalir deras. Justru para imam ahli Taurat berkata, ada begitu banyak hari kamu bisa sembuhkan orang di mana-mana. Kalau hari Sabat tolong dong, jangan lakukan itu. Tetapi saudara menjumpai Yesus bukan sengaja untuk menyakiti mereka. Sehingga setiap Sabat saudara melihat Yesus selalu menyembuhkan orang. Mereka mulai jadi marah, tersinggung. Padahal Yesus mengajarkan kepada mereka saudara, bahwa terlebih kita harus punya hati Tuhan, yaitu Tuhan mencari umatnya. Banyak orang pada hari Sabat atau ibadah, aku mencari Tuhan gak salah. Itu baik, itu benar. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan, apa yang kamu jumpai? Kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan ada di dalam hati kita semuanya. Maka hati Tuhan ada di hati saya. Sentuhan kasih yang menyembuhkan. Ini saudara, waktu Yesus duduk dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang yang busung air ini mendengar. Dia datang saudara. Di muka tokoh-tokoh, di muka ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus, saudara. Belum sempat minta sembuh. Pasti juga ada keinginan. Belum mengutarakannya, baru datang. Yesus ketika melihat begini, Yesus bertanya dulu kepada banyak orang. Dia mengajar firman Allah dulu kepada orang-orang yang disebut orang-orang rohaniawan yang tinggi. Yang hidupnya terikat oleh agamawi. Yang tidak bisa melihat firman itu adalah diterjemahkan dalam perilaku hidup kita. Itulah orang-orang agamawi saudara yang ingin menunjukkan saudara sebagai seorang yang beriman dengan pakaiannya, dengan liturginya, bukan dengan perbuatannya, bukan dengan tutur kata dan perencanaan hidupnya. Jadilah orang Kristen yang bukan orang agamawi. Walaupun mungkin saudara tidak memakai pakaian jubah imam, walaupun saudara tidak memakai saudara hal-hal tanda salib atau apapun juga. Tetapi yakinkan saudara, setiap kata-katamu yang keluar itu adalah salib juga. Kebenaran dan pembenaran diri. Ada kebenaran yang Yesus katakan kepada mereka. Boleh enggak nyembuhkan pada hari Sabat? Mereka ngomong sebenarnya kan enggak boleh. Enggak boleh itu kan versi dia. Kalau versinya Tuhan, saudara, kuduskanlah hari Sabat. Bukan tidak boleh berbuat sesuatu yang baik. Kalau kuduskan hari Sabat, berarti pada hari Sabat itu berbuat baik, bukan berbuat jahat. Karena kita datang kepada Tuhan, kalau kita dengan berhiaskan perbuatan jahat itu tidak baik. Tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan berhiaskan perbuatan baik, itulah perhiasan yang Tuhan ingin lihat di dalam kehidupan kita. Kita memakai kalung emas semuanya, ya ini ya macam-macam cincin. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan ingin melihat hiasan apa yang kita pakai, yaitu perbuatan baik kita.